Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, yang sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita menjumpai Anda dan juga menemani pagi hari Anda kembali dalam talk show bincang hari ini di edisi Jumat 7 Oktober 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang amat sangat menarik di hari ini ya, terkait dengan menyambut Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN ke-6 di Kota Jayapura, Papua. Sebelum itu kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Kita akan membahas tema kita yakni Spiritual Journey Banten Papua, menyatukan akar budaya dan juga adat bangsa. Sebelum kita tersambung dengan dua narasumber kita di hari ini, kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini dari Abah Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam rangka Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua, saya Abah Usep, Kasepuhan Cisungsang, Banten, menyampaikan salam persaudaraan kepada seluruh masyarakat adat di Papua, khususnya masyarakat adat di wilayah adat Tabi. Dari Kasepuhan Cisungsang Banten mengutus 2 orang perwakilan untuk mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Semoga Kongres dapat berjalan lancar dan dapat memberikan pesan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Kami juga turut menyampaikan pesan kepada pemerintah dari DPR RI agar segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat sebagai bukti pengakuan negara terhadap kami sebagai masyarakat adat. Semoga leluhur kita semua memberikan restu dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Dari Abah Usep terkait dengan menyambut Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan terkait dengan spiritual journey juga yang nanti akan dilakukan oleh 2 perwakilan dari masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Senang sekali pemirsa di pagi hari ini meskipun jarak jauh ya, namun kita tetap bisa bersilaturahmi begitu, yang terhubung dengan narasumber kita Kang Hendriana Hatrawijaya atau Kang Noci ya, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Assalamualaikum Kang Noci. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat ya. Kabar sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kang Noci sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Noci. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat pagi juga. Senang sekali bisa gabung di acara talk show bincang hari ini. Amin. Baik, narasumber kita yang kedua sudah hadir juga Kang Algar Yuliadi, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Assalamualaikum Kang Algar. Waalaikumsalam. Kang Algar sehat pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini cuaca cukup bagus ya. Dingin, sejuk di sini. Alhamdulillah Ya, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita juga bisa bersilaturahmi meskipun dalam jarak jauh ya. Baik, boleh diceritakan dahulu nanti yang akan berangkat ke Papua Kang Ci dengan Kang Algar berdua ya? Ya, kami berdua yang akan berangkat ke sana mewakili dari Kasepuhan Cisungsang.
Baik, ini katanya perjalanannya insya Allah akan dilakukan mulai 10 Oktober. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Kang Noce atau mungkin Kang Algar bisa dijelaskan. Ini kenapa kemudian mengambil perjalanan sebelum kongres itu dilaksanakan ya pada tanggal 24 sampai 30 Oktober lalu diberi tajuk Spiritual Journey Banten Papua. Boleh diceritakan? Ya, baik. Terima kasih Neng Dea dan pemirsa di Sultan TV ya. Tahun ini, bulan Oktober ini kan itu ada sebuah acara yang sangat luar biasa, yaitu bertemunya seluruh komunitas adat atau seluruh kelompok masyarakat adat di Nusantara dan beberapa perwakilan dari luar negeri juga itu di Jayapura. Nah, yaitu di acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Ini event 5 tahunan yang diselenggarakan. Jadi semua nanti saudara-saudara dari masyarakat adat di bagian Indonesia itu juga berkumpul di sana. Nah, oleh karenanya sebagai kelompok masyarakat adat sudah barang tentu punya keterhubungan antara kelompok masyarakat adat dengan wilayahnya, dengan tanahnya di mana kami itu hidup dan beraktivitas. Nah, kenapa ini disebut spiritual journey? Karena pada prinsipnya satu kelompok masyarakat adat dengan kelompok masyarakat adat yang lain itu punya konektivitas yang kuat, konektivitas spiritual yang kuat. Nah, di mana titik temunya itu adalah kita bersama-sama kami tinggal di atas satu hamparan, satu planet yang namanya bumi, kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian pada prinsipnya adalah masyarakat adat dimanapun di belahan dunia ini itu adalah sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan lahiriah, kebutuhan hidup manusia dengan keberlangsungan alam atau keberlangsungan tanah. Pasti dimanapun di belahan dunia ini yang namanya kelompok masyarakat adat itu ada spiritual, ada kekuatan-kekuatan yang dia mempertimbangkan soal kelestarian alam, soal kelestarian bumi. Nah, oleh karenanya hubungan itu yang menjadi dasar kami melakukan spiritual journey ini, perjalanan spiritual ini, karena menghubungkan, mengkoneksikan antara satu kelompok masyarakat adat di Banten, di Cisungsang, gitu ya, dengan kelompok masyarakat adat lain di Papua dan dengan yang lain. Gitu. Nah, saya mengajak satu orang anak muda nih yang keren nih, gitu ya, suka berpetualang, gitu ya, suka berpetualang, gitu. Kopi lah ya, kemudian pastinya juga di kelompok masyarakat adat. Sambil juga ada pembelajaran. Ada Kang Algar, silakan Kang Algar. Ya, silakan Kang Algar, ada tanggapan? Terima kasih Bang Noci. Kang Noci itu memberi kabar saya ya awalnya. Beliau akan melakukan perjalanan. Itu setelah seren tahun kemarin ya, Mbak ya. Beliau berikan kabar, kamu mau ikut nggak? Ini ada Kongres Masyarakat Adat di Papua, kita di Papua. Cuman kita melakukan perjalanan dengan menggunakan darat, angkutan darat. Itu berapa lama, Mbak? Kira-kira 10 hari. Kata saya, oke, saya ikut. Karena kan sangat menarik ya. Apalagi dengan perjalanan spiritual dalam rangka Kongres Masyarakat Adat ini, dan tentunya yang tempatnya di Tabi Papua, ada hal yang menarik di perjalanan ini karena melakukan perjalanan dengan angkutan umum, kemudian dalam waktu tempuh yang cukup lama dan membawa sebuah misi ya, seperti membawa sebuah misi kami harus ikut gitu sebagai masyarakat adat. Kami berkewajiban untuk ikut serta gitu, andil dalam pengesahan RUU masyarakat adat gitu. Kemudian yang lebih menguatkan saya untuk menghadiri Kongres Masyarakat Adat Papua ini, bertemunya keragaman adat senusantara ya tentunya ya.
ini akan menumbuhkan persatuan dan persaudaraan di Nusantara. Indonesia dengan keanekaragaman adat dan budaya ini adalah suatu kekayaan juga sebagai jati diri bangsa yang harus kita pelihara. Itu ya, Oke. saya sebagai anak muda dan suka ya backpacker gitu, ini sangat menarik, sangat tertantang, jadi saya ikut. Ayo bah, kita berangkat. Oke, baik. Artinya ini perjalanannya selain tadi membawa pesan tertentu, spiritual journey yang tadi digagas dan juga diberi tajuknya, ini lintas generasi juga ya, Abah Noci ya, membawa Iya, anak muda. betul. Membawa serta anak muda, ya saya sih udah usia lah ya, udah Iya. lumayan lah ya, hampir menyentuh angka 50 tahun. Tetapi saya salut ketika ada anak-anak muda yang juga concern di soal isu-isu masyarakat adat, lalu tertarik untuk melakukan perjalanan ini. Dan Algar malah lebih semangat dari saya begitu. Ya, jangan-jangan persiapannya Kang Algar nih ya, sudah macam-macam di bawahnya. Iya, gitu. Oke, Abah Noci, dari kurang lebih tadi ada 10 hari ya dalam perjalanannya sebelum menuju ke Papua, apakah nanti juga akan ada titik-titik tertentu yang kemudian akan menjadi poin ya, berhenti atau rehat sejenak sebelum ke Papua? Baik, kita sudah buat itinerary, jadi alur perjalanan ya, persiapan sebelumnya kita berdua diskusi. Pertama, kita akan melakukan ritual di Kasepuan Cisumsang, meminta izin, meminta restu, meminta bekal, begitu ya, kepada Abah. Karena yang tadi tayangan awal itu kan ya statement bahwa akan ada 2 orang utusan, tetapi ritual khusus untuk melakukan perjalanan itu wajib dilakukan. Sambil meminta bekal, kira-kira ada, ya biasanya akan dibekali oleh properti tradisi gitu ya, seperti minyak, itu ya, daun sereh itu, dan apa namanya ya bahasa Indonesia? Nah itu ya. Lalu kemudian setelah ritual di Kasepuan Cisumsang, kita akan berangkat menuju ke Serang, karena Serang ini ibu kotanya Banten, kayak gitu ya. Kita akan juga melakukan beberapa pertemuan di Serang ya, dengan beberapa ya pejabat mungkin di sana atau beberapa tokoh gitu ya. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Nah di Jakarta kita akan mampir singgah dulu di Rumah Aman. Namanya Rumah Aman itu kantor sekretariatnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, untuk juga melakukan ritual di sana bersama beberapa pengurus di sana. Lalu kemudian kita akan berangkat menuju Jogja. Nah di Jogja kita akan menginap 1 hari sana, singgah dulu, transit dulu, persiapan sambil bikin konten gitu, kira-kira Neng ya. Yeah. Ya Algar ini yang minta gitu, ketika bikin konten sebagai orang tua harus ikut saja gitu. Siap. Ya, kita itu melakukan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Ya. Dengan menggunakan kereta api, kita dari komunitas menggunakan kendaraan umum ya, angkutan umum gitu, tidak menggunakan angkutan pribadi. Dari Jogja kemudian ke Surabaya, transit dulu sebentar, lalu kemudian tanggal 13 Oktober itu kira jam 4 jadwalnya itu kita akan menggunakan kapal motor Sinabung namanya, itu menuju ke Makassar. Nah itu selama 2 harian lah ya. Lalu kemudian berlanjut ke beberapa pelabuhan, mampir begitu sampai nanti tanggal 20 itu baru sampai di Jayapura. Kira-kira 7 hari lah di laut gitu ya. Mungkin agak lumayan juga pening saya nanti di sana. Mudah-mudahan Algar bisa ngerokin saya nih kalau masuk. Iya, takut mabok laut ya Kang Noci ya. Gitu Neng, kira-kira Siap. Baik, tadi sudah di-spill juga sama Abah Noci. Ini akan ada konten juga ya yang akan dibuat. Ini Kang Algar, apa saja kemudian yang nantinya akan dibuat? Apakah dalam bentuk fotografi atau mungkin juga video seperti mungkin dokumenter atau seperti apa? Oke, mungkin di perjalanan nanti ya, saya lebih ke dokumenter keseharian kita saja ya. Keseharian kita dari mulai berangkat dari Serang ya, misalkan start dari Serang gitu.
Kemudian nanti di Jakarta di Rumah Aman kita bangun pagi, dokumenter, bikin persiapan daily gitu ya, daily activity aja gitu keseharian kita. Terus kemudian nanti di kereta kita ngapain aja, setelah sampai Jogja nanti kita ngapain aja. Terus nanti sampai Surabaya di pelabuhan tertentu gitu ya, di Surabaya itu ya saya akan record sedikit. Kemudian itu akan saya buatkan per hari gitu, dari hari pertama, hari kedua, rangkaiannya seperti itu ya. Oke, ada video ya, saya di komentari nanti yang akan diabadikan dengan Kang Algar ya. Ini Kang Noci yang ngevlog atau Kang Algar sendiri yang nantinya akan in frame? Kita situasional, Ya. Bisa saja mungkin berdua, bisa saja masing-masing. Tapi ada produk lain sih sebenarnya target kita, selain video, foto, dokumentari, juga kita akan buat semacam tulisan perjalanan gitu ya. Ini juga kan harus didokumentasikan dalam bentuk tulisan, sehingga nanti mungkin bisa saja ya generasi-generasi yang akan datang juga melihat perjalanan ini. Jadi selain foto dan dokumentari video, kita juga ada tulisan yang nanti. Ya. Baik, setiap perjalanannya nanti akan diabadikan ya lewat tulisan dan juga video. Baik, Abah Noci dan Kang Algar, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Selain mungkin ini ada pesan ya yang kemudian tadi dibawa dalam spiritual journey. Ternyata juga ini ada pembekalan tadi yang tadi juga oleh Abah. Ada kalau tidak salah air, tanah, kayu, batu, kemenyan dan panglai ya. Ini mungkin boleh diceritakan nanti apa sih sebetulnya makna yang dibekali dari masyarakat adat Kasepuan Cisungsang. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.